Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Johan di Wonogiri. Mas Johan menceritakan tentang pengalaman horor dan hal ini berhubungan dengan almarhum kakeknya. Kakeknya Mas Johan sendiri itu sudah meninggal sekitar tahun 2005 kemarin, 2005 silam gitu ya, 20 tahun yang lalu. Dan neneknya Mas Johan itu juga sudah meninggal sebelumnya, sekitar 2 tahun sebelumnya ya, kemungkinan sekitar tahun 2003. Nah, banyak cerita, pengalaman-pengalaman yang menurut Mas Johan itu horor dan hal ini berhubungan dengan kakek sama neneknya, terutama kakeknya ya. Nah, Mas Johan itu kan tinggal satu rumah dengan kakek neneknya. Sampai sekarang itu masih tinggal atau menempati di di Ralat. Rumah itu masih menjadi milik keluarganya Mas Johan gitu ya. Dan Mas Johan juga masih sering main ke sana. Mas Johan sendiri sekarang udah misah gitu ya, udah berkeluarga dan bangun sebuah rumah nggak jauh dari rumah tersebut. Banyak kenangan di rumah itu, dan rumah itu adalah rumah warisan dari kakek sama neneknya itu untuk ibunya. Jadi ibunya Mas Johan itu anak terakhir, ya sudah dikasih rumah itu gitu ya. Sekaligus nempatin di sana. Mas Johan pun lahir di tempat tersebut, di rumah itu, hidup sampai gede, sampai beberapa tahun yang lalu mulai membangun rumah sendiri dan akhirnya memisahkan diri. Cuman yaitu banyak kenangan di sana. Kenangan-kenangan manis, kenangan pahit, juga kenangan-kenangan horor. Nah, ini kita akan cerita yang horor-horornya aja tentu saja ya. Nah, jadi pertama, awal mulanya itu ketika Mas Johan masih kecil. Di awal-awal memang Mas Johan itu nggak nyadar, dia itu pernah beberapa kali nggak sengaja. Misalkan ya, malam-malam dia itu kebangun. Sering kebangun Mas Johan itu malam, dan tidur kan masih sama bapak sama ibunya. Nah, kebiasaan bapak sama ibunya itu, kalau misalkan tidur dan nggak ada keperluan khusus, itu pintunya dibuka, cuman kan ada kordennya. Kordennya itu tetap ditutup, cuman pintunya itu dibiarkan terbuka. Katanya ya biar nggak ngap gitu ya. Akhirnya sudah seperti itu. Nah, Mas Johan ini kalau misal malam, itu suka bangun sendiri, cuman bangun sebentar, nengok kanan kiri, habis itu tidur lagi, kayak gitu ya. Nah, pada suatu malam, Mas Johan itu ceritanya bangun. Dia itu kan tidur nyempil di tengah-tengah bapak sama ibunya. Kadang bapak itu ngalah tidurnya di bawah. Kalau misal posisinya Mas Johan itu ngambilnya posisi diagonal gitu ya, makan tempat, ya sudah bapak itu yang tidur di bawah di sana. Nah, ini pada suatu malam, waktu itu bapaknya itu tidur di bawah. Mas Johan itu berarti di pinggir yang deket sama lantai. Di sisi pinggirnya itu diganjel pakai bantal, dikasih bantal guling gitu ya, sama bantal-bantal yang lain biar Mas Johan itu ndak jatuh. Ibunya itu tidur yang deket tembok sana. Nah, ini Mas Johan malam-malam bangun dan biasa kan celingak-celinguk, bapak mana gitu ya. Pas ngelongok ke bawah, oh bapak tidurnya di bawah. Ya itu udah merupakan kebiasaan juga. Terus ya sudah, Mas Johan kan nggak mikir sampai ke sana atau gimana. Bapaknya dibangunin, Pak pindah ke atas, dibiarin aja sama Mas Johan kan. Nah, sebelum dia tertidur lagi, dia itu setelah ngelongok ke bawah, ngelihat ke bawah ranjang itu ada bapaknya. Dia itu ngelihat ke arah korden, gara-gara kordennya itu ada yang ngebuka. Srek begini. Begitu dibuka, Mas Johan itu kaget bukan main. Dia itu ketakutan gara-gara apa? Dia melihat ada satu sosok. Mukanya itu sepintas saat itu. Ini mirip kayak mukanya, entah muka anjing, entah muka kelelawar. Yang jelas kayak gitu, mukanya hitam, matanya juga hitam. Kayak agak sedikit moncong begitu. Srek ngebuka begini. Itu apa gitu kan, kata si Mas Johan. Terus serep ditutup lagi. Mungkin cuma sekitar 1 detik lah, cepet banget. Mas Johan itu kaget. Ibunya kan dibangunin, bu gitu kan. Iya, kenapa kata si ibunya. Bu, ada setan bu, katanya. Bis, setan-setan apa, kata si ibu.
aku tadi ngeliat setan, udah tidur, udah nggak diiniin ya, nggak digubris. Akhirnya terpaksa Mas Johan pun diem di sana ya, agak takut juga gitu. Cuman lama-lama dia pun tertidur lagi. Nah, itu pertama kali Mas Johan melihat sosok tersebut di rumah itu. Entah berapa minggu, berapa bulan gitu ya, Mas Johan sendiri nggak terlalu ingat. Dia pun sama aktivitas malam hari. Oh ya, setelah itu paginya tuh cerita ke bapak sama ibunya, "Pak, Bu, aku semalam ngeliat setan," katanya. "Ngeliat setan apa?" Bapak kan nanya kan. "Nggak tahu Pak, mukanya kayak anjing Pak, atau kayak kalong, kayak kelelawar," kata si itu. "Ya sudahlah," katanya itu, "udah nggak usah dipikirin," kata bapak. "Mungkin kamu mimpi kali." Bapak itu jawabnya seperti itu. Nah, kakeknya waktu itu lewat gitu kan. Bah, ngomong cerita. "Bah, semalam aku ngeliat setan, Bah. Ada setan asu, Bah. Ada setan anjing gitu ya. Ada setan kelelawar, Mbah, di sini, Mbah." "Oh," kata si mbahnya begitu. "Oh, lagi nengokin kamu kali," kata si kakeknya. "Mungkin lagi nengokin kamu. Kamu kok belum tidur atau apa?" "Bah, aku itu udah tidur, cuman kebangun waktu itu." "Ya wis lah ya, mungkin kayak gitu, kamu malam-malam bangun ngapain juga," kata si mbah. "Makanya jangan sering bangun malam-malam," kata si mbah. Ya udah, merasa wah ceritaku tuh nggak menarik, kesannya tuh kayak orang-orang itu nggak percaya atau gimana gitu ya. Cuman omongan si mbah ini yang lumayan kayaknya si mbah percaya, yang nganggep kayak gitu. Mungkin bener kali ya, aku karena sering bangun malam makanya ditengokin, dibegituin, kata situ. Ya udahlah, aku ndak mau bangun malam lagi. Nah, beberapa hari kemudian setelah itu memang ada yang berubah. Mas Johan biasanya bangun malam, memang masih bangun malam, cuman saat bangun dia itu nggak celingak-celinguk, berusaha setenang mungkin, paling pindah tempat ngebenerin posisi doang. Seret, udah tidur lagi. Nah, waktu itu nggak tahu ya umurnya Mas Johan itu umur berapa, tapi ya mungkin udah lumayan agak gede kali ya, mungkin umuran SD seperti itulah. Nah, udah. Ini setelah kejadian tersebut, entah beberapa minggu, entah beberapa bulan, Mas Johan nggak terlalu ingat, ada satu kejadian lagi. Waktu itu Mas Johan bangun dan ngelihat di kasur bapak ndak ada. Ngelihat ke bawah, loh, bapak kok ndak ada? Kasur ininya ada di bawah sana, entah tikar, entah apa ya. Ada di situ, bantalnya juga ada. Cuman kok bapaknya ndak ada, kemana gitu. Akhirnya Mas Johan pun penasaran, dia turunlah ke bawah. Nah, begitu turun ke bawah, ternyata bapak itu tidurnya di ruang tengah di sana. "Oh, bapak tidur di sini?" Ya Mas Johan kan nengok kanan kiri kan, ke depan, ke sana, ke ruang tamu yang udah gelap, ke arah dapur sana juga sama, udah gelap juga. Nah, saat nengok ke arah dapur, di situ Mas Johan melihat lagi satu sosok yang mirip, yaitu tadi lebih mirip kayak sosok, mungkin sekarang itu kayak manusia serigala kali ya. Kurus, tinggi, jangkung, dan ada rambutnya. Rambutnya itu lumayan cukup panjang. Di bagian mukanya itu, seingatnya Mas Johan itu memang agak sedikit monyong gitu, agak sedikit maju, panjang mukanya, mirip anjing atau kelelawar semacam itu. Ini dia tuh lewat, kayak nyebrang di bagian dapur di sana, seret begitu doang. Mas Johan kan, "Loh, dia lagi," kata si Mas Johan. Akhirnya dia pun langsung masuk ke kamar lagi, ke sana, dan enggak ngapa-ngapain. Cuman merem-melek sampai akhirnya mungkin ibunya itu keganggu gitu ya, dengan glusar-glusur. "Kamu kenapa ndak tidur lagi?" "Bu, aku ngeliat setan, Bu." Setan apa? Udah tidur. "Kamu kalau ndak tidur nanti setannya kesini," kata si ibunya. Mas Johan pun takut, dipaksakan tidur, akhirnya tidur. Makin kesini, kata Mas Johan, aku kok makin sering melihat sosok itu, bahkan belum tengah malam Mas Johan itu belum tidur. Pernah suatu malam, bapak sama ibunya Mas Johan itu dapat acara undangan hajatan gitu. Dan mereka itu memutuskan untuk pergi cuman berdua. Soalnya apa? Karena waktu itu lagi musim penghujan dan takutnya nanti
misal udah sampai sana, kejebak hujan, Johan ini kehujanan, repot lah gitu ya. Akhirnya apa? Cuman pergi suami istri doang, dengan cara jalan kaki, memang nggak terlalu jauh juga. Mereka pun berangkat lumayan cukup malam. Nah, Mas Johan sendiri, ini ceritanya udah ditidurkan. Sebelum jam 9 malam itu udah, Johan kamu tidur dulu ya. Nanti bapak sama ibu mau pergi, mau kondangan. Kamu nanti ada kakek, ada nenek di sini. Iya, iya, Mas Johan pun nurut-nurut aja. Mas Johan tidur, bapak sama ibunya itu kondangan. Mungkin lumayan cukup lama, dan akhirnya Mas Johan itu kebangun. Saat kebangun, kaget. Kagetnya tuh ya mungkin karena baru bangun tidur ya. Bapak sama ibunya itu ndak ada. Loh, ibu ndak ada, bapak kok ndak ada. Akhirnya Mas Johan kan turun dari kasur, dan waktu itu belum malam banget lah, baru sekitar jam 9 lebih. Nah, di situ Mas Johan nengok ke arah ruang tamu. Kalau sebelumnya itu kan nengok ke dapur, kali ini nengok ke arah ruang tamu sana yang udah gelap. Mas Johan melihat ada sesuatu yang berdiri di sana, dan itu adalah sosok yang sama seperti yang dilihat sebelumnya. Dia berdiri di dekat pintu masuk di ruang tamu itu. Karena gelap jadi ya cuman kelihatan hitam-hitam begitu ya. Cuman dari posturnya Mas Johan itu kenal banget. Ketakutan, tahu bapak sama ibunya. Oh iya, bapak sama ibu lagi kondangan belum pulang. Mas Johan pun akhirnya apa? Pergi menuju ke kamar kakek sama neneknya di bagian belakang. Ke sana, mbah, dipanggil-panggil gitu kan. Neneknya itu udah masuk di dalam kamar. Mbah, ada setan, mbah, ada setan. Wih, setan apa gitu kan? Mana setannya? Di depan, mbah, di depan gitu. Ya udah, mana kata si mbah, aku ndak berani. Ya ndak berani ke situ karena takut. Akhirnya apa? Udah sini. Tidur di sini aja sama si mbah, katanya begitu. Iya, nah di situ si Mas Johan baru nyadar, kakeknya kok, loh, mbah kemana? Kakek kemana gitu kan? Oh, kakekmu tadi ke depan sana gitu. Oh, ke depan. Dan nggak lama setelah itu, kakeknya itu masuk ke belakang sana. Loh, kok belum tidur? Kata kakek kan. Loh, kok belum tidur? Iya, mbah, tadi aku ngelihat setan. Setan apa? Nggak ada setan di sini. Aku ngelihat mbah di ruang tamu tadi, mbah di gelap-gelapan berdiri dekat pintu situ. Ah, itu kakek, katanya itu si mbah. Si mbah tadi berdiri di situ ya, nungguin bapak sama ibumu belum pulang. Mbah, orang itu setan, mbah. Kamu ngelihatnya di gelap-gelapan, jadi si mbah, kakeknya memang kurus gitu ya, kurus tinggi. Mungkin kamu mikirnya itu tuh setan, kata si kakeknya. Iya kali ya, mbah, tapi enggak, mbah. Mas Johan kayak dipaksa menerima hal tersebut, tapi di satu sisi dia itu meyakini apa yang dilihat gitu ya. Tapi ya wis lah, mungkin bener aja kali ya, mungkin itu kakek, cuman aku salah ngelihat gitu. Akhirnya apa? Tidurlah Mas Johan di kamar kakek neneknya. Udah tidur pules sampai pagi. Nah, keesokan harinya entah kenapa Mas Johan itu ngerasa enak di kamar kakek neneknya tuh lebih adem gitu. Nggak tahu, pokoknya enak aja. Aku pengen tidur di rumah, di kamarnya Simbah lagi. Wah, nanti malam aku tidur di kamar Simbah lagi, boleh ndak? Ya boleh gitu. Kakeknya nggak keberatan, neneknya pun sama. Akhirnya sudah tidur di situ malam harinya, dan kebangun ini, ndak tahu jam berapanya, ndak tahu Mas Johan. Dia itu kebangun dan dia ngerasa nggak enak, nggak betah. Ah, aku pengen balik ke kamar itu, ke kamar bapak sama ibu. Akhirnya memutuskan balik di sini. Nah, kakeknya itu ndak ada, neneknya udah tidur loh. Kakek ndak ada di sini. Mas Johan pun turun keluar dari kamar tersebut. Nah, di kamar kakeknya itu di bagian depannya itu lampu sudah dimatikan. Jadi kondisinya itu gelap. Keluar dari kamar, Mas Johan itu melihat lagi di pojokan itu ada yang duduk. Yang duduk itu adalah sosok yang sama seperti yang dilihat sama Mas Johan. Ya, sosok kurus, tinggi, rambutnya panjang, warnanya itu hitam semuanya. Mukanya itu agak moncong, mirip-mirip kayak manusia serigala kalau sekarang gitu. Ya langsung lari kan, langsung lari ke depan ke sana, langsung bangunin ibunya. Bu pak gitu. Bangunlah mereka berdua. Kenapa malam-malam teriak-teriak begitu?
Pak, aku ngelihat, Pak, itu Pak duduk di sana, Pak duduk di sana. Nah, pas sudah duduk di situ, kakeknya nyamperin ke sana. Kamu kenapa, Han? Mbah, tadi aku ngeliat setan, Mbah. Ngeliat setan di mana? Ngeliat setan di situ, Mbah. Duduk, Mbah, di kursi itu di pojokan, Mbah. Si mbahnya, itu sih, Mbah, katanya begitu. Kamu yuk, setan apa? Kata si mbahnya, kata kakeknya. Itu sih, Mbah. Oh, bukan, Mbah, itu tuh setan, Mbah, itu setan. Wis, pokoknya kayak gitu. Akhirnya udah, kakeknya pun mengalah gitu. Ya sudah malam tidur sana tidur. Mas Johan pun akhirnya berusaha tidur lagi dan alhamdulillah bisa tertidur. Nah, pada suatu hari ini ceritanya kakeknya tuh ada keperluan mau keluar malam dan sebelum-sebelumnya saat siang hari itu kan ini di tahun 90-an berarti ya, kurang lebih di tahun 90-an. Mungkin gitu. Mas Johan sendiri itu nggak menyebutkan detail tahun-tahunnya, cuman itu kakeknya udah meninggal tahun 2005, itu di usia sekitar 80 tahun dan sebagainya kayak gitu. Tapi nggak detail tahun kejadian-kejadiannya itu nggak disebutkan. Jadi perkiraan aja, kemungkinan di tahun 90-an atau bahkan bisa mundur lagi di tahun 80-an. Nah, kakeknya itu ada urusan malam-malam. Sebelum-sebelumnya, kakek itu sering cerita mengenai ya petualangan-petualangan beliau itu saat masih muda, terus menceritakan tentang kondisi di malam hari, betapa serunya hidup di malam hari begitu ya. Waktu masih mudanya begini-begini, ada perjalanan ke sana, ngelihat ini, ngelihat itu, dan macem-macem lah kayak gitu kan. Sampai akhirnya Mas Johan pun karena kakeknya, tumben kakek itu mau keluar gitu. Dari situ Mas Johan itu udah, Mbah, nanti malam aku ikut ya, Mbah ya. Mbah, kamu masih kecil. Mbah, pokoknya aku mau ikut. Si Mbah mau kemana? Si Mbah itu mau ke rumah temannya, kakek-kakek juga. Dan yaudah, Mbah, aku ikut, Mbah, aku ikut, Mbah. Nyampe nangis waktu itu kayak ngedrel minta itu. Mbah, pokoknya aku ikut. Ya akhirnya ya sudah. Orang tuanya Mas Johan, bapak sama ibunya, kamu ngapain sih ikut kayak gitu? Nanti malam-malam ada setan atau gimana, ditakutin begitu. Cuman pikirnya Mas Johan, wes pokoknya aku mau ikut. Akhirnya Mas Johan pun diperbolehkan ikut. Udah ndak apa-apa wis katanya, ndak apa-apa biar tahu sekali-kali jalan-jalan malam sama kakek katanya. Ya Mas Johan pun akhirnya diem gitu ya, udah seneng bahagia banget, ditunggu-tunggu. Kok si Mbah ndak jalan-jalan ya gitu ya. Mbah, kapan Mbah keluarnya? Ya si Mbah nanti malam. Keluar dari sini nanti jam 9 kata si Mbahnya. Oh malam ya Mbah ya. Nanti kalau aku udah ngantuk gimana? Ya kalau udah ngantuk ya kamu tidur aja, ndak usah ikut kata kakek. Tapi aku mau ikut Mbah, aku mau ikut. Ya sudah kamu kuat-kuatin katanya begitu kan. Pak ini ndak apa-apa Pak. Kata si bapaknya ini ya, Mas Johan, Pak ini enggak apa-apa, nggak ngerepotin. Sudah enggak apa-apa, sekali-kali buat temen lah katanya gitu, buat temen bapak kesana jalan. Akhirnya singkat cerita, tibalah jam 9 malam. Kakek pun udah siap-siap, Mas Johan itu udah nungguin, lama banget, pakai sarung aja kayak gitu, lama banget, nyiapin senter, pakai kopiah dan sebagainya. Udah, keluarlah mereka. Dak-dikduk kata si Mas Johan. Pertama kali keluar malam, dalam artian bukan keluar malam main sama teman-temannya gitu. Biasanya kan kehidupan normal di tahun 80-90-an itu kalau malam hari ya keluar main di pelataran, itu normal biasa aja. Nah ini tuh agak malam, sekitar jam 9 malam, dan ya itu akan menempuh perjalanan yang panjang. Jadi Mas Johan itu dak-dikduk kebayang sama cerita-cerita kakeknya dulu, dimana kakeknya cerita katanya ya pernah ngelihat setan ini, setan itu, macem-macem gitu ya. Nggak tahu itu ngarang atau beneran kejadian, tapi hal itu tuh bikin takut Mas Johan. Sempet ragu tapi sudah nggak apa-apa. Akhirnya keluar, jalanlah mereka. Bener-bener kondisinya itu masih gelap. Beda dengan sekarang seperti yang diceritakan di cerita-cerita sebelumnya, dan memang mungkin kondisi di berbagai daerah itu mirip-mirip kali ya. Di tahun 80-90-an kampung-kampung itu masih relatif lumayan cukup gelap, kecuali mungkin di perkotaan itu udah terang. Tapi kalau udah kampung-kampung biasa, daerah pinggiran kayak gitu yang masih banyak kebun,
listrik juga masih terbatas, kabel-kabel itu cuman ada 1, 2, 3 begitu doang, kabel PLN ya, belum kayak ini sarang laba-laba kayak sekarang kabel internet itu pating jelalatan kayak gitu. Itu belum ada lampu jalan itu boro-boro gitu, itu hampir ndak ada sama sekali. Kalaupun ada, itu swadaya dari masyarakat, bikin pakai bambu, dikasih piring gitu, kasih lampu. Nah, cuman sebatas itu doang. Itu pun nggak semuanya, hanya beberapa rumah doang. Malam itu menempuh perjalanan yang menurut Mas Johan itu lumayan cukup jauh sebagai ya karena anak kecil kali ya. Jalan ke sana menembus malam dengan kakek. Ya, diajakin ngobrol-ngobrol. Kakek itu mulai bertanya, "Johan, kamu waktu ngelihat setan itu beneran?" "Oh, itu bener mbah, aku itu ngelihat mbah, setannya tuh begini digambarin jelas sama Mas Johan." "Oh," kata si kakeknya, "itu apa ya mbah ya? Berarti di rumahnya si mbah ada setannya ya mbah ya?" "Ya, setiap rumah ya ada setannya," kata si mbah. "Cuman ya kayak gitu, kadang ada yang baik, ada yang jahat." Kalau kata kakeknya itu, kalau yang, oh ya Mas Johan nanya, "Kalau yang di rumah itu jahat enggak mbah? Soalnya serem gitu." "Ya, yang di rumah itu nggak jahat," kata simbahnya begitu. "Oh gitu ya, mungkin buat nenangin Mas Johan juga biar nggak terlalu ketakutan." Mereka pun terus melangkah ke sana. "Mbah, masih jauh ndak mbah?" "Masih jauh," kata simbahnya. "Kenapa kamu capek?" "Enggak mbah, aku ndak capek mbah, cuma tanya tok gitu ya. Ini masih jauh atau enggak?" "Masih jauh," kata si kakeknya. Ya udah, jalan terus ke sana masih sambil ngobrol-ngobrol. Mas Johan nggak inget obrolannya itu apa aja, sampai pada suatu titik di mana di situ kakeknya Mas Johan sama Mas Johan melihat ini ada alang-alang. Alang-alang itu tanaman liar gitu ya, dan kondisinya itu musim kemarau, udah mulai mengering-mengering begitu. Di tengah-tengahnya Mas Johan, sudut pandang anak kecil kan lebih rendah ya. Jadi yang dilihat itu cuman kayak ada nyala-nyala api di tengah situlah, kayak ada orang yang lagi bakar-bakar sampah semacam itu. Kakeknya itu berhenti. "Kenapa mbah?" "Ndak apa-apa," kata si mbah. "Kamu di sini ya sebentar." Nah, si Mas Johan itu disuruh ditinggal di situ, dan ini untuk pertama kalinya bener-bener Mas Johan itu dibilang percaya ya nggak percaya, tapi mau nggak percaya, yuk masih aku itu ngelihat dengan jelas kakeknya itu berjalan beberapa langkah ke sana. Saat sudah mendekat ke arah alang-alang, kakeknya itu berubah menjadi satu sosok yang dikenal sama Mas Johan, yaitu sosok setan yang ada di rumah kakeknya itu. "Loh, kok Simba jadi setan?" gitu kepikiran. Mas Johan bingung di situ sendirian, ndak ada temen, ndak ada apa-apa. Sebelumnya itu udah dipesenin, "Kamu tunggu di sini, kalau takut jongkok aja," katanya. Kata Simba jongkok. Mas Johan belum sempat bertanya Simba mau kemana atau apa, belum banyak bertanya lah. Simbanya itu udah keburu melangkah ke sana, lompat selep dekat alang-alang, langsung berubah jadi itu serep masuk ke dalam alang-alang. Itu cepet banget, dan api itu membesar, gede. Lu apinya gede. Fokusnya Mas Johan bukannya takut ke setan, tapi fokusnya ngeliatin api itu yang gede banget, ada mungkin sekitar 4 meter kalau kata Mas Johan, kira-kira ya, itu setinggi itu. Lu apinya gede banget, tapi habis itu bes, hilang, bener-bener hilang. Api itu hilang, gelap semuanya, gelap lagi. Nah, kakek keluar dari alang-alang tersebut. Mas Johan ya cuman ngeliatin aja dari bawah ke atas, bawah ke atas. "Yuk," kata si kakek, "yuk jalan lagi." Mas Johan diem aja. "Aku mau nanya tapi takut." Dan kakek pun diem aja. Saat Mas Johan ngeliatin begini, kakeknya tuh terlihat senyum gitu ngeliatin Mas Johan. Mas Johan takut. Kakekku kok jadi setan gitu pikirnya situ ya. Sampai akhirnya apa? Mungkin udah jalan beberapa puluh meter ke depan. Di situ Mas Johan baru berani menanyakan sesuatu. "Mbah, iya kenapa?" "Mbah, tadi aku ngeliat setan mbah," kata situ ya, kata si Mas Johan. "Oh, setan apa?" kata si. "Setan yang ada di rumah mbah." "Loh, masa?" kata si kakeknya. "Iya mbah, beneran mbah, aku ngeliat setan yang ada di rumah mbah. Tapi kok
itu sih Mbah ya, katanya begitu. Ah, kamu mungkin salah lihat kali. Ah, biasa gitu ya, malam-malam begitu kan, mungkin kamu salah lihat. Gelap, kata si mbahnya. Udah dah, dan nggak usah dipikirin. Si mbahnya pun ya masih ngeles atau gimana. Perjalanan dilanjut dan singkat cerita, sisanya itu Mas Johan itu cuma diem aja karena rasa takut itu. Akhirnya sampailah di rumah teman kakeknya di situ. Nah, kakeknya Mas Johan itu namanya Mbah Kartam, sama ada temannya itu namanya Mbah Muji. Ke situ, Assalamualaikum, kula nuwun. Udah lumayan cukup malam, hampir jam 10 malam ya. Rumahnya Mbah Muji itu gak ada listrik, masih gelap, masih pakai lampu itu loh yang ditaruh di terasnya. Itu ada meja besar, meja lama dulu, yang kursinya itu juga panjang gitu ya. Mungkin kawan-kawan pernah lihat lah. Ini di tengah-tengahnya itu ada lampu itu tadi, lampu minyak yang ada corong kacanya, terus di atasnya itu ada kayak tutupnya gitu ya. Apa sih namanya itu, yes, lampu sempor atau lampu ceplek atau lampu apa gitu. Wis pokoknya kayak gitu ya. Nah, si Mbah Muji pun keluar gitu. Wah, jadi kesini kamu tamu gitu. Iya jadi Ji, gimana? Dah, ini siapa ini, kata si Mbah Muji. Mas Johan sendiri ndak terlalu kenal sama Mbah Muji, hampir ndak pernah ketemu gitu ya, hampir ndak pernah ketemu. Ya Mas Johan cuman diem aja. Ini putuku, katanya gitu. Oh, putunya, cucunya gitu ya. Oh, tak kirain siapa, tak kirain tuyul ngikut, kata si itu begitu. Si Mas Muji, si Mas Johan itu asem gitu, aku dikatain tuyul. Akhirnya sudah di situ si Mas Johan pun dibikinin minum, dikasih makanan-makanan tradisional gitu, singkong rebus dan sebagainya kayak gitu ya, makanan-makanan dulu. Nih dimakanin, kalau ngantuk tidur aja, nih tidur sini di meja enak, katanya begitu. Kata si Mas Johan, ngapain aku tidur di meja, udahlah aku di situ lendotan. Jadinya begini sama kakeknya, mereka pun ngobrolin sesuatu yang Mas Johan sendiri itu ndak ngerti. Ini ngomongin apa sih, tapi kurang lebih ya begitu, ngomongin masalah desa. Terus ada ya kayak semacam wabah begitu. Ada semacam, kalau Mas Johan menerjemahkan dalam kondisi sekarang yang udah tahu, ini mereka berdua itu lagi ngobrolin kayak di desa itu ada sesuatu yang lagi nggak beres, intinya begitu ya. Dan ini gimana nih gitu ya, kapan kita mulai jalan, kapan kita mulai cari tahu, terus bagaimana cara menyelesaikannya. Ya kurang lebih mereka itu ngomong kayak gitu, Mbah Kartam sama Mbah Muji. Dan Mas Johan pun ketiduran. Ndak terasa, tahu-tahu pas Mas Johan pulang, dia itu udah digendong sama kakeknya, udah pelukan begini aja. Dan itu udah perjalanan pulang. Sampailah mereka saat digendong gitu kan, oh Mbah, udah pulang Mbah, katanya. Udah pulang, ini udah deket sama rumah, kata si kakeknya. Mas Johan itu nggak kebangun sama sekali, mungkin saking ngantuknya ya. Dan akhirnya mereka pun sampai di rumah. Udah masuk ke sana, karena tadi udah tertidur, Mas Johan itu sampai rumah jadi nggak ngantuk gitu ya. Mau tidur itu, aduh kok rasanya susah banget. Ya kayak gitu bolak-balik di sana, mikirin si Mbah itu, bapak sama ibunya itu udah tidur waktu itu ya, cuman bangun sebentar terus udahan tidur, ibu udah ngantuk katanya. Padahal Mas Johan itu mau cerita, tapi ya sudah, akhirnya meremelek sendiri. Mas Johan pun turun ke sana, turun ke bapak tidurnya di bawah ngalah. Si Mas Johan turun ke sana, ngelangkahin bapaknya dan keluar dari kamar itu sebenarnya cuman mau ngintipin, setan itu ada lagi nggak ya? Katanya kan itu Mbah jadi setan lagi atau enggak. Ditengok ke sana kemari. Nah di situ Mas Johan baru nyadar. Kan dari ruang tengah tersebut, dari kamarnya Mas Johan saat ngelongok begini dikondisikan sedemikian rupa, itu bisa melihat kamar kakek sama neneknya yang ada di bagian belakang di sana. Nah waktu ngelongok begini,
Mas Johan itu melihat sesuatu di sana. Ada sesuatu yang baru yang dia sendiri itu belum pernah melihat. Dia melihat seorang perempuan yang dengan pakai seorang perempuan tua, lebih tepatnya itu nenek-nenek. Dikiranya yaitu neneknya atau apa, cuman neneknya Mas Johan itu sangat jarang yang namanya pakai kerudung orang tua zaman dulu gitu ya. Ya cuman diselampirin begini doang terus dibegitukan. Nah, ini Mas Johan melihat itu siapa pakai kerudung sih, Mbak mau kemana, pikir. Nah, pakai kerudung itu kan kalau mau pergi biasanya, kalau di rumah ya enggak pernah. Si Mbak mau kemana? Nah, begitu sosok tadi, si nenek tadi nengok, lagi-lagi Mas Johan itu kaget, mukanya tuh hitam semuanya. Loh, mukanya Mas Johan itu ngegambarin perempuan tua itu memakai bajunya itu baju warna coklat. Bajunya pun baju kebaya orang desa kayak gitu, maksudnya kebaya yang dipakai sehari-hari itu warnanya warna gelap, warna coklat. Kerudungnya itu kerudung putih. Putihnya pun tidak terlalu bersih gitu ya, agak-agak kotor begitu. Ini nengok karanya Mas Johan dan mukanya itu hitam semuanya. Mas Johan langsung masuk kamar, naik kasur kan, lompat. Ini buat lompatan, buat pijakannya itu perut bapaknya itu diinjak sama Mas Johan, nyut gitu. Bapaknya kan kaget, astagfirullahaladzim gitu. Mas Johannya lompat ke kasur, ibunya pun ikut kaget. Akhirnya dua-duanya itu bangun. Kamu kenapa malam-malam kok lompat-lompat kayak gitu? Katanya. Bapaknya itu udah mulai marah. Pak, aku lihat setan lagi, Pak. Kamu itu setan-setan terus. Kenapa? Kamu lihat apa lagi? Kata si bapak. Aku melihat setan. Nenek-nenek, Pak, katanya begitu kan. Aduh, kemarin katanya ngelihat setan kelelawar, setan asu katanya. Ini sekarang ngelihat setan nenek-nenek. Itu mbahmu kali di belakang sana. Pak, bukan Pak, ini pakai kerudung Pak. Si mbah itu udah pernah pakai kerudung kalau di rumah, kata si Mas Johan. Ya wis, sudah malam tidur. Akhirnya ya sudah, karena dipaksa Mas Johan pun tertidur. Dan pengalaman melihat sosok-sosok itu berulang kali. Sosok yang satu itu mirip kayak serigala, sementara sosok yang satunya itu adalah sosok nenek-nenek pakai kerudung. Bukan cuma ngelihat sekali di belakang doang, bahkan pernah Mas Johan itu lagi di kamar dan itu sore hari sekitar jam 4. Dia habis mandi, lagi sisiran, ceritanya habis itu tuh mau main lagi sisiran, ada yang lewat seret di depan kamar. Nah, itu si nenek tersebut, dia itu ngelewat, nengok begini ke arahnya si Mas Johan pakai kerudung. Mas Johannya pun sambil nyisir begini, ngeliatin ke situ. Pas ngaca baru nyadar, loh, ini kayak yang aku lihat malam-malam itu sih, hantu nenek-nenek itu. Langsung keluar, nengok gitu kan, itu udah gak ada siapa-siapa, langsung keluar ke sana, keluar rumah. Nangis ketakutan di teras. Akhirnya kan ini bapak sama ibunya itu lagi di belakang semua. Tetangganya ngelihat, Han, kamu kenapa kok nangis? Aku habis ngelihat setan, kata si Mas Johan. Loh, kamu ngelihat setan di mana? Ngelihat setan di rumah. Dari situ akhirnya apa? Kakek sama neneknya kan mendengar gitu lah. Kenapa nangis? Kata kakeknya. Mbak, aku habis lihat setan, Dan dia tetap ditenangin sama kakek dan neneknya. Dan waktu pun berlalu, ada sesuatu yang Mas Johan mungkin nggak bisa mengikuti karena ini memang urusan orang tua. Beberapa hari setelah itu, kakek sama neneknya Mas Johan itu, seingatnya dia, ini sering keluar bareng. Malam hari itu keluar bareng ya, sekitar jam 9, jam 10 kayak gitu, giliran Mas Johan udah tidur atau hampir mau tidur, ini kakek neneknya malah keluar. Mbah, mau kemana Mbah? Katanya, mau jalan-jalan, kata kakeknya begitu. Mbah, aku ikut. Udahlah, jangan, katanya, paling nanti sampai sana tidur. Mau ke rumah Mbah Muji ya? Iya, kakeknya itu cuma jawab seperti itu. Alah, ya sudahlah, mau ke Mbah Muji, nggak menarik di situ. Mas Johan juga nggak ngerti apa-apa yang mereka omongin. Akhirnya sudah. Waktu pun berjalan dan memang benar
Seingatnya Mas Johan waktu itu banyak orang sakit, banyak tetangganya itu pada sakit, dan kakek sama nenek itu terlihat beberapa hari itu kakek sama neneknya tuh udah pulang. Cuman Mas Johan masih kecil, pikirannya nggak terlalu fokus ke sana. Cuma Simba kemana ya? Sempat nanyain begitu ke bapak sama ibunya. Oh, Simba lagi ada perlu, katanya. Bapak sama ibu pun jawabannya seperti itu kan. Akhirnya sudah. Waktu pun berjalan, ya waktu itu rame, bener-bener rame banget di kampungnya. Rame orang sakit, sama kalau malam itu rame kayak ada satu sosok yang mungkin terkenal Banaspati atau apa ya, kayak semacam bola api yang terbang-terbang kayak gitu. Itu tuh banyak warga yang kayak gitu. Malam-malam itu ribut, sana, itu ngejar-ngejar bola api. Dan saat ada seperti itu, biasanya kakek sama nenek itu tahu-tahu ndak ada gitu. Simba kemana ya? Kita lagi ngumpul, lagi rame-rame, lagi ribut-ribut seperti itu. Mas Johan kan ndak boleh keluar. Ya otomatis nyariin, kakek kemana? Nenek kemana? Dan dua-duanya itu selalu ndak ada. Waktu pun berjalan dan sampai akhirnya Mas Johan pun kondisi itu udah lewat gitu. Mas Johan itu makin besar. Akhirnya dia itu pun dikasih tahu oleh bapak sama ibunya, dan ada kesempatan waktu itu sebelum kakek sama neneknya meninggal, Mas Johan itu sempat menanyakan langsung. Jadi kalau menurut bapak sama ibunya, kakek sama neneknya Mas Johan itu dua-duanya itu dulu petapa atau pertapa ya, istilah yang benar itu yang mana nggak tahu, pokoknya maksudnya itu orang yang suka bertetapa, orang yang suka nyari mungkin ilmu dulu ya, nyari hal-hal yang semacam itulah. Dan waktu itu dulu, sewaktu kamu masih kecil itu, Mas Johan itu sedikit banyak ingat dengan kejadian yang diceritakan tadi. Nah, kakekmu itu sebenarnya sewaktu kamu ngelihat kayak kayak anjing, terus kayak kelelawar, itu tuh itu sebenarnya kakekmu. Dan sosok nenek-nenek yang pakai kerudung yang mukanya hitam itu adalah nenekmu. Nah, kalau misalkan kondisi kampung itu lagi ndak baik-baik aja, biasanya kakek sama nenekmu itu akan berubah menjadi seperti itu. Kalau ada sesuatu yang nggak baik, yang kira-kira bakalan terjadi, maka kakek sama nenekmu akan Pak, berarti itu setannya itu kakek sama nenek gitu. Iya, mereka tapi jangan nyebut setan gitu, ndak enak gitu. Sama si mbahmu lo Saru gitu. Iya Pak, maksudnya yang itu ternyata kakek sama nenek. Iya, kata bapaknya itu begitu, kata ibunya pun iya. Nah, akhirnya tanya langsung kan Mas Johan sama kakek sama neneknya, ada kesempatan menanyakan hal tersebut. Kakek sama neneknya itu tidak menjawab iya, cuman jawab ketawa gitu ya, cuman jawab nyengir begitu doang. Tapi bener kan Mbah itu Mbah? Ya cuman begitu gitu ya. Kamu ngapain nanya-nanya begitu, kata si mbaknya. Si mbak pun nggak menjawab bukan, itu bukan, nggak menjawab kayak gitu. Pun menjawab iya juga enggak. Jadi ya jawabannya itu cuman ketawa, terutama neneknya ya, neneknya itu cuman cengar-cengir begitu doang. Berarti ya Mas Johan itu berpikiran kemungkinan besar memang iya, itu adalah kakek neneknya, dan mereka berubah menjadi seperti itu saat ada sesuatu yang gak beres. Termasuk Mbah Muji itu juga, ini kayak teman seperguruannya kakeknya Mas Johan. Tapi ilmu-ilmu tersebut itu ndak pernah diwariskan atau diturunkan ke keturunannya, ke pade-padenya, semuanya, bude-budenya itu enggak ada satupun yang diturunkan. Ke ibunya Mas Johan pun enggak, ke Mas Johan apalagi gitu ya, itu enggak sama sekali. Jadi udah begitu kakek sama nenek dipanggil meninggal gitu ya, itu pun udah enggak ada peninggalan apapun. Maksudnya dalam artian yang seperti itu ya, entah pusaka, entah apa, itu nggak ada, bersih di rumah itu nggak ada apapun. Sesuatu yang berbau-bau klinik atau apa itu benar-benar nggak ada jejaknya sama sekali. Waktu itu Mbah Muji juga meninggal duluan gitu ya, jadi Mas Johan nggak sempat nanya atau bagaimana. Coba ngobrol-ngobrol sama orang-orang
yang sepuh-sepuh di sana, cuman semua dari mereka tuh nggak ada yang ngerti sama sekali masalah cerita kakek sama neneknya, dan cerita ibunya pun terbatas. Ibunya Mas Johan itu ceritanya terbatas, ya hanya sebatas itu doang gitu ya. Itu aja satu cerita dari Mas Johan, yang Mas Johan sendiri itu masih banyak tanda tanya di sana mengenai kakek neneknya tersebut gitu ya. Cuman ya memang itu yang diketahui Mas Johan, dan kurang lebih narator mungkin sudah menyampaikan sekitar 99% gitu dari apa yang diceritakan oleh Mas Johan. Yaitu aja. Terima kasih banyak Mas Johan atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Cuman untuk sementara, kita stop produksi dulu karena bawang merahnya itu lagi mahal banget, naik 100%. Nggak tega jualnya dengan harga yang baru lebih mahal gitu. Itu aja, nanti ditunggulah. Kalau misal kawan-kawan yang mau pesan, semoga hal ini nggak berlangsung lama. Itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.